Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama John dan Julia yang memutuskan untuk mengunjungi sebuah pulau wisata bernama Rarotonga. Tujuan mereka ini bukan hanya untuk menikmati liburan, tetapi juga membahas rencana investasi berupa pembangunan sebuah resort mewah di pulau tersebut. Rarotonga sendiri merupakan wilayah kepulauan yang terkenal dengan keindahan alamnya dan terletak di Samudra Pasifik Selatan. Rarotonga merupakan pulau terbesar dan pusat utama dari Kepulauan Cook, sebuah negara kepulauan yang berada di timur Laut Selandia Baru, di antara Polinesia, Prancis, dan Fiji. Setibanya di bandara, John dan Julia disambut oleh seorang pria bernama William, sang manajer hotel yang nantinya akan menjadi rekan kerja Julia dalam proyek pembangunan resort. Sejak awal, rencana ini sudah memicu pro dan kontra dari masyarakat setempat. Banyak warga lokal merasa khawatir proyek tersebut akan merusak keseimbangan alam pulau. Terlebih, media lokal ikut memperkeruh suasana dengan pemberitaan yang cukup provokatif. Nothing to worry about. I'm sure you've got it under control. Ketika sampai di hotel, pasangan ini bertemu dengan seorang resepsionis bernama Anita, seorang wanita yang ramah dan bersahabat. Namun, sejak awal liburan mereka, terlihat jelas jika Julia lebih memusatkan perhatian pada urusan bisnis dibanding menikmati waktu bersama suaminya. John, yang berharap bisa menikmati liburan romantis, justru merasa diabaikan oleh istrinya sendiri. Oh, no, I can't. I gotta eat. Donald, would you like to dance? Keesokan harinya, Julia menghubungi ayahnya, Trevor, seorang pengusaha besar di Amerika yang sukses di bidang industri plastik. Dari percakapan tersebut, diketahui bahwa Trevor sebenarnya tidak pernah merestui pernikahan Julia dengan John. Ia menganggap John hanya bergantung pada kekayaan Julia dan tidak memberikan kontribusi nyata dalam pekerjaan maupun bisnis keluarga. And I hope that husband of yours is doing something to help. Talk to you soon. I love you. Bye. Bye now. Always skip the boat and wait for the... I'm just looking forward to it. Usai percakapan itu, Julia berangkat menuju dermaga untuk meninjau sebuah pulau kecil yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan resort. Awalnya, ia mengira akan menaiki kapal besar. Namun, William justru memperkenalkannya kepada Robbie, kapten kapal kecil, serta seorang kru bernama Sid. Captain? I know. Nice to meet you. Thank you. No, Perjalanan pun dimulai tanpa kecurigaan berarti. Di tengah pelayaran, Sid menerima peringatan tentang kemungkinan badai besar yang akan melanda wilayah tersebut. Sayangnya, Robbie mengabaikan peringatan itu dan bersikeras melanjutkan perjalanan karena menganggap kondisi cuaca masih aman. Keputusan ceroboh ini kelak menjadi awal dari tragedi yang menimpa mereka. nothing beats big game, big fish. I don't really like... Sementara itu, di hotel, dua orang polisi bernama Roy dan Brooke datang untuk mencari Sid yang ternyata menjadi buronan dalam sebuah kasus pembunuhan. Namun Anita mengaku tidak pernah melihat atau mengenal pria tersebut. No, sorry. I've never seen him before. Sorry. This is my local man. Call me. Setelah menyelesaikan pekerjaannya hari itu, Anita bertemu John yang sedang berjalan-jalan di sekitar hotel. John berniat mencari hadiah spesial untuk Julia. Tetapi karena tidak mengetahui barang khas pulau tersebut, ia meminta bantuan Anita. Lalu Anita pun mengajak John berkeliling menikmati keindahan alam Rarotonga, sebelum akhirnya membawanya ke sebuah toko perhiasan. Home guy is the largest. Right, like all the bottle. Come with me. He's amazing. Di sisi lain, di atas kapal, Julia mulai merasa mabuk laut. Robbie menyarankannya untuk beristirahat di dalam kabin. Tak lama kemudian, cuaca berubah drastis. Langit mulai menggelap dan laporan cuaca di televisi memperingatkan akan adanya badai besar di kawasan kepulauan. Dalam kondisi lemah, Julia tiba-tiba didatangi Sid yang mendesaknya untuk segera meninggalkan kapal. Ternyata, semua pintu kabin telah dikunci oleh Robbie. Beruntung Sid menemukan jalan keluar melalui jendela dan memaksa Julia untuk melompat ke laut demi menyelamatkan diri.
Keputusan nekat ini membawa mereka pada situasi yang jauh lebih berbahaya. Keesokan harinya, Julia terbangun di sebuah pulau terpencil yang tampak belum pernah dihuni manusia. Dalam keadaan panik, ia mencoba memanggil kapten kapal dan melihat sekeliling dengan penuh ketakutan. Rasa lega muncul ketika ia melihat Sid berada tak jauh darinya. Lalu, Julia pun bertanya tentang keberadaan kapal dan Robbie. What happened to the boat? I'm thirsty. Can you talk? I'm stuck here with a mute. Namun, Sid tidak memberikan jawaban apapun. Awalnya Julia mengira Sid tidak bisa berbicara. Namun ternyata Sid sedang berpikir keras tentang cara bertahan hidup. Ia menyadari bahwa mereka membutuhkan tempat berlindung, air bersih, dan makanan jika ingin bertahan. Sid kemudian masuk ke dalam hutan untuk mengumpulkan bahan-bahan sederhana guna membuat tempat berteduh. Julia yang belum pernah hidup di alam liar merasa ketakutan dan terus mengikuti Sid. Meski Julia berulang kali mengatakan bahwa usaha tersebut sia-sia karena tim penyelamat pasti akan segera menemukan mereka, namun saat hari mulai gelap, Julia akhirnya mengadari bahwa ia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan hidup di pulau tersebut. This crab food. Di tempat lain, John menerima kabar buruk dari William mengenai hilangnya Julia dan kapal yang ditumpanginya. Ia segera mendatangi kantor penjaga pantai dan bertemu dengan petugas bernama Tony yang berjanji akan terus melakukan pencarian. John kemudian menghubungi Trevor dan memberitahukan kejadian tersebut. Dan tentu saja membuat sang ayah langsung bersiap menuju Rarotonga. Hari-hari pertama di pulau menjadi pengalaman yang sangat berat bagi Julia. Sebagai wanita yang tumbuh dalam kemewahan, bertahan hidup di alam liar adalah sesuatu yang sama sekali asing baginya. Dad, there's a creature in my bed. Snake. Oh my god. The blood-sucking leech. Keesokan paginya, ia melihat Sid bersiap menuju dataran yang lebih tinggi dengan harapan bisa melihat sekeliling pulau dan mengetahui posisi mereka. Dalam perjalanan, Julia terus mengeluh kelaparan hingga Sid memberinya tebu untuk dikunyah agar tenaganya tetap terjaga. Okay, sure. Di sisi lain, John dan Anita terus berharap tim penyelamat dapat menemukan Julia. Anita pun mengungkapkan bahwa Sid sebenarnya adalah kakak iparnya. He's my brother-in-law. And God, do you? Hey. Sesampainya di tempat tinggi, Sid menyadari bahwa ia tidak mengenali lokasi pulau tersebut. Dalam perjalanan kembali, ia mendengar suara air mengalir dan berhasil menemukan sumber air tawar. Julia memanfaatkan kesempatan itu untuk membersihkan diri. Namun Sid mengingatkannya agar segera kembali sebelum malam tiba. Lalu saat kembali ke tempat perlindungan, Julia terpleset dan mengalami cedera pada kakinya. Sid terpaksa mencari tanaman obat dan memapah Julia kembali. Will help with you. Okay. This for one. Sementara itu, John dan William mengadakan pertemuan dengan penduduk lokal terkait proyek pembangunan resort. Seorang warga bernama Benny menentang rencana tersebut karena khawatir akan berdampak pada lingkungan. Meski William berusaha meyakinkan warga dengan janji pertumbuhan ekonomi, perdebatan tetap terjadi. Lalu, John akhirnya berjanji akan menjaga kelestarian alam pulau tersebut. This will bring tremendous Your development will impact on the natural. But I'd like to reassure you and everybody, positive and productive one, not just for the present, to look after this beautiful island.
Tak lama kemudian, Anita memberi kabar bahwa penjaga pantai menemukan Robbie dalam keadaan hidup. Robbie mengaku terlempar dari kapal dan tidak mengetahui nasib Julia. It was when I sent her below deck with Sid. I don't think Julia. Putus asa, Julia mencoba membuat tanda SOS dari buah kelapa di pantai berharap bisa terlihat dari udara. Namun Sid mengatakan bahwa usaha tersebut tidak akan membuahkan hasil karena wilayah itu jarang dilintasi pesawat. Benar saja, ombak laut akhirnya menghancurkan tulisan SOS tersebut yang membuat Julia semakin frustasi dan merasa tak berdaya. Melihat kondisi Julia yang semakin terpuruk, Sid berusaha menenangkannya sambil merawat kulit Julia yang terbakar matahari. Dalam suasana yang lebih tenang, Sid mulai menceritakan masa lalunya, termasuk kisah tentang istrinya yang telah meninggal dunia. Cerita itu membuat Julia sedikit lebih kuat secara mental, meski rasa putus asa masih menyelimuti dirinya. Tak ingin terus terjebak di pulau terpencil itu, Sid akhirnya mengungkapkan sebuah rencana. Ia mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk kembali ke Rarotonga adalah dengan membuat sebuah rakit sederhana. I have a plan for that. Tomorrow, we start building a raft, and we head. Singkat cerita, keesokan harinya Sid pun mulai mengajari Julia cara mengikat bambu dan menyusunnya agar cukup kuat untuk mengapung. Meski ragu, Julia berharap rakit tersebut bisa menjadi jalan keluar dari pulau tak berpenghuni itu. Now you're gonna loop it around that. Scene kemudian beralih ke bandara, di mana Trevor akhirnya tiba di Rarotonga dengan perasaan penuh amarah dan kekhawatiran terhadap putrinya. Julia, I'm not giving up on her. I know. Always such a pleasure. Sementara itu, di pulau terpencil, Sid dan Julia mencoba rakit buatan mereka. Lalu, saat Sid menyelam di sekitar pantai untuk memeriksa kondisi air, ia secara tak sengaja menemukan sebuah kerang besar yang di dalamnya terdapat mutiara hitam. Food. Malam harinya, Julia mengungkapkan penyesalannya karena selama ini terlalu fokus pada pekerjaan dan jarang memikirkan perasaan orang-orang di sekitarnya. Sebagai bentuk penghiburan, Sid memberikan mutiara hitam yang ia temukan sebagai hadiah untuk Julia. Momen itu menjadi titik di mana hubungan mereka mulai terasa lebih dekat dari sebelumnya. Dalam suasana yang hangat itu, Julia tiba-tiba meminta Sid untuk mengajarinya menari. Dan tanpa mereka sadari, kebersamaan selama beberapa hari di pulau terpencil telah menumbuhkan ikatan emosional yang semakin kuat di antara mereka. Will you do something for me? Yeah? Fish and chips. If you move the next, if you shake those. Ay, ay, ay. We're the good way. Keesokan harinya, Anita secara tidak sengaja melihat John berbicara secara tertutup dengan Robbie. Anita menyaksikan John menyerahkan sejumlah uang kepada Robbie yang membuatnya merasa curiga. Dalam keterkejutannya, Anita berpikir bahwa John mungkin membayar Robbie untuk mencelakai Julia. Namun John berdalih bahwa uang tersebut hanyalah ganti rugi agar Robbie bisa membeli kapal baru. But the least I can do for all this help, trying to find a that he's out there, he's going to be looking for them. You really are a great guy. Sementara itu, karena rakit mereka berhasil mengapung pada percobaan sebelumnya, Sid dan Julia akhirnya memutuskan untuk mencoba meninggalkan pulau tersebut. Namun, rencana itu terhenti ketika seekor hiu tiba-tiba muncul dan menghalangi mereka. Sid segera menyuruh Julia kembali ke pantai, sementara ia sendiri berusaha mengusir hiu tersebut. Meski berhasil selamat, kaki Sid mengalami luka cukup serius. No. What do you think? Singkat cerita, saat Sid sedang mencoba mencari ikan untuk bertahan hidup, Julia melihat sebuah kotak terapung mendekati pantai. Lalu, Sid segera mengambil kotak itu dan mendapati isinya berupa perlengkapan bertahan hidup, termasuk pistol suar dan sebuah telepon satelit.
Dengan alat tersebut, Julia segera menghubungi John dan memberitahu bahwa mereka masih hidup, serta meminta agar bantuan segera dikirimkan. I'm alive. I'm on an island. Don't worry. Namun, pada saat itu, John justru sedang menghabiskan waktu bersama Anita. Pesan suara dari Julia baru ia dengar beberapa jam kemudian. Keterlambatan itu semakin memperkuat keraguan Anita terhadap niat sebenarnya John. Julia, I'm alive. I'm on an island somewhere. Beberapa waktu berselang, Julia melihat sebuah kapal mendekat ke perairan sekitar pulau. Ia kemudian meminta Sid menyalakan pistol suar sebagai tanda darurat. Ternyata kapal tersebut milik Robbie dan anak buahnya. Robbie akhirnya menemukan Sid dan Julia di tepi pantai. Namun, bukannya menolong, Robbie justru menuduh Sid sebagai buronan polisi dan menyatakan bahwa Julia seharusnya sudah mati sejak ditinggalkan di kapal. That man, he's wanted for murder. Don't believe him, Julia. You're safe with me. Throw away the knife. Come on. I don't think so. Really? Kemudian situasi berubah menjadi tegang hingga Sid terpaksa melawan Robbie. Dengan bantuan Julia yang menghantam Robbie menggunakan kelapa, mereka berhasil melumpuhkannya. This boat. We can get out of here. Are you sure you can do this? You can see the boat just past the reef. Setelah itu, Sid dan Julia segera naik ke kapal dan memaksa anak buah Robbie untuk membawa mereka kembali. Get us out of here, or else you join the captain. Okay. Di saat yang sama, Roy dan Brooke berada di kantor penjaga pantai dan mendengar suara Sid melalui radio yang mengatakan bahwa ia dan Julia sedang dalam perjalanan kembali. Sid, where are you? You need to have the police standing by. Thank you. Thank you. Setibanya di dermaga, Sid menyerahkan anak buah Robbie kepada polisi. Namun, secara mengejutkan, Roy juga menangkap Sid atas tuduhan pembunuhan. Terungkap bahwa Sid dulunya adalah seorang dokter yang dituduh melakukan malpraktik terhadap istrinya sendiri hingga berujung kematian. He's wanted for murder. Julia. It's all good. Keesokan harinya, Julia memohon kepada ayahnya agar bersedia menjadi penjamin supaya Sid bisa dibebaskan. Julia merasa yakin bahwa Sid bukanlah pembunuh, karena selama di pulau terpencil, Sid justru menyelamatkan dan merawatnya. Get me alive out there. It's all been fixed. Our legal... Di sisi lain, William kembali membahas proyek pembangunan. Namun, Benny tiba-tiba menunjukkan bukti bahwa proyek tersebut berpotensi merusak lingkungan. Penjelasan Benny membuka mata Julia, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengubah rencana pembangunan menjadi lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ruin. You have no idea. Intention of causing any harm. Sementara itu, Anita yang berada di sebuah bar tanpa sengaja melihat John mencuri sebotol wine. Menyadari dirinya diikuti, John memaksa Anita masuk ke kamar dan menyerangnya. Not you. Setelah membuat Anita tak sadarkan diri, John mengurungnya di dalam lemari dan menyuntikkan racun ke dalam botol wine yang rencananya akan diberikan kepada Julia. Namun Anita ternyata hanya berpura-pura pingsan. Begitu berhasil keluar, ia segera memberitahu Sid tentang rencana jahat John untuk meracuni Julia. He's gonna poison her, and we have to go and he's gonna tell her the truth. I should have We told. have to go right now. Sesuai rencana, John kemudian menemui Julia dan Trevor, lalu menuangkan wine untuk Julia. Sid datang tepat waktu untuk menghentikannya. Namun, Julia menolak mempercayai tuduhan tersebut dan mengusir Sid. Anita kemudian menceritakan masa lalu Sid bahwa ia rela melepaskan istrinya yang sakit demi mengakhiri penderitaan. Mendengar hal itu, Trevor menantang John untuk meminum wine tersebut. Ketika John menolak, Julia akhirnya menyadari kebenaran dan memahami bahwa suaminya menyimpan niat jahat. Setelah semua terungkap, Julia merasa sangat menyesal telah memilih pria yang salah. Dari kejadian ini, ia menyadari siapa sosok yang benar-benar mencintainya.
Keesokan harinya, Julia menemui Sid dengan tekad untuk memulai kehidupan baru bersamanya. Film Stranded Pro mengajarkan bahwa kehidupan tidak selalu bisa dikendalikan dengan uang, kekuasaan, atau rencana matang. Ketika manusia dihadapkan pada situasi ekstrim seperti terdampar di pulau terpencil, yang paling menentukan bukanlah status sosial atau kekayaan, melainkan kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan saling percaya. Dan film pun tamat.